pertama yang dilakukan adalah melipat kertas. Melipat kertas ke dalam 2 bagian. Setelah itu, siapkan cutter dan potong kertas menjadi 2 bagian. Hati-hati tangan ya. Setelah itu, pisahkan kedua belah kertas dan potong kembali menjadi persegi panjang atau bentuk apapun yang sesuai keinginanmu. Langkah kedua, siapkan air sekitar 500 ml dan masukkan ke dalam blender. Setelah itu, masukkan potongan-potongan kertas yang telah disiapkan. Masukkan potongan-potongan kertas sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa, kertas harus terendam seluruhnya. Setelah menyiapkan warna, masukkan pewarna yang diinginkan. Di sini, aku menggunakan warna ungu dan memasukkannya cukup banyak karena aku menginginkan warna kertas yang lebih pekat. Semakin banyak pewarna yang dimasukkan, semakin pekat pula warna kertas yang akan dihasilkan. Jadi, tergantung keinginanmu ya. Jangan lupa blender sampai halus dan menyatu. Setelah itu, siapkan jaring dan letakkan di atas Pyrex. Lalu tuangkan kertas yang telah di blender dan diberi warna. Lalu ratakan kertas tersebut membentuk persegi panjang dan mengikuti garis yang telah dibuat oleh Pyrex. Pastikan seluruh permukaan blender kertas tersebut sama rata.
Setelah terbentuk, siapkan handuk dan taruh di atas kertas yang telah dibentuk. Tekan bagian kertas yang basah, kemudian siapkan sponge dan peras sisa-sisa air yang masih berada di dalam kertas tersebut. Air yang diambil cukup banyak dan mempengaruhi pewarnaan yang telah kita lakukan di langkah sebelumnya. Oleh karena itu, semakin banyak pewarna yang dimasukkan, semakin pekat pula. Jadi, pastikan memang warna yang dimasukkan sesuai keinginanmu. Setelah mencapai kertas yang cukup kering, ratakan kembali permukaan yang rusak atau masih ada bolongnya. Kemudian, masukkan ornamen-ornamen untuk mempercantik kertas ini. Ini optional ya, jadi kalian bisa skip step ini dan lanjut ke step berikutnya. Langkah berikutnya, pindahkan kertas bidang yang lebih datar. Step ini harus lebih hati-hati ya, karena ketika ingin mengelupas, harus hati-hati agar kertas tidak robek. Bisa menggunakan pisau atau alat bantu lainnya untuk memisahkan jaring dengan adonan kertas yang telah dibuat. Lalu lakukan hal yang sama kepada warna-warna lainnya. Di sini aku menggunakan warna merah muda atau pink dengan langkah yang sama dan resep yang sama. Kemudian bentuk seperti biasa dan ini dia. Hasilnya setelah diletakkan di
bidang yang datar, kemudian dijemur di atas terik matahari menggunakan warna pink, hijau, biru, dan ungu. Setelah kering, ini juga tahap yang opsional. Di sini aku menggunakan spray parfum atau fragrance untuk menambah kesan, mempercantik, dan menambah keindahan kertas daur ulang yang telah dibuat. Step ini dilakukan saat kertas masih melengkung atau lembab menuju kering. Jadi tidak sepenuhnya kering atau bahkan saat basah. Setelah itu, karena kertas-kertas yang telah kering itu melengkung, step selanjutnya adalah untuk menumpukan kertas-kertas yang telah dibuat menggunakan buku tebal ataupun benda-benda yang dapat menekan kertas tersebut menjadi datar. Diamkan semalaman dan tada, sudah jadi. Ini dia hasilnya. Warnanya yang begitu cantik dan sangat-sangat menarik. Oke, tes selanjutnya. Apakah kertas daur ulang ini bisa ditulis? Dan yes, bisa. Di sini aku menulis biologi kelas 10, project daur ulang. Oleh aku, Azalia Shanika Karin, kelas 10J. Hey. Dan itulah video handmade paper yang telah aku buat dalam project biologi kelas 10. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!